Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Bukhari, imam seluruh dunia dan guru para guru. Sahabat rahimakumullah, bagi kita yang suka mempelajari hadis, tentu pasti paham betul siapakah Imam Al-Bukhari itu. Kedua mata Al-Bukhari tidak bisa melihat sejak kecil. Suatu malam ibunya mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai ibu, kini Allah telah mengembalikan penglihatan anak lelakimu dengan sebab seringnya ibu menangis dan berdoa." Sahabatku rahimakumullah, ini pentingnya doa seorang ibu. Sehingga jerih payah ibu, penderitaan ibu menjadikan anak-anak itu menjadi luar biasa. Benar, pagi harinya kami mendapati mata Al-Bukhari telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari mengisahkan dirinya sebagai berikut. Ketika aku di usia menghafal Al-Quran, aku diberi ilham, kecenderungan untuk menghafal hadis. Sahabat rahimakumullah, ada yang bertanya kepadaku ketika itu, berapa umurku? Nah, ketika ada orang yang bertanya, berapa umurmu? Maka aku jawab, sahabatku rahimakumullah, aku menjawab umurnya 10 tahun atau kurang sedikit. Dan aku sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia 10 tahun. Dan setelah itu aku pulang pergi ke Ad-Dahili untuk belajar lagi kepada guru-guru lainnya. Suatu hari beliau menyampaikan sebuah hadis. Katanya dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Sahabatku rahimakumullah, maka seketika itu aku katakan pada beliau, Abu Az-Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Maka beliau membentakku. Lalu aku katakan padanya, coba lihat ulang catatan aslinya. Kemudian beliau masuk ruangan untuk mengecek ulang catatannya. Nah, setelah keluar dari ruangan tersebut, beliau bertanya kepadaku, bagaimana yang benar wahai anakku? Aku jawab, dia adalah dari Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Lalu syekh tersebut mengambil pena dari tanganku dan mengoreksi catatannya. Dan syekh tersebut berkata, kamu benar. Sahabatku rahimakumullah, kecerdasan Imam Bukhari itu tidak bisa disangsikan lagi. Ada yang bertanya kepada Al-Bukhari, berapa usia Anda ketika membantah saya tersebut? Al-Bukhari menjawab, 11 tahun. Dan menjelang usia 16 tahun, aku telah hafal buku-buku karya Abdullah bin Al-Mubarak Al-Waqi. Aku juga menguasai pendapat Ahlur Ra'yi. Sahabatku rahimakumullah, suatu ketika aku, ibuku, adikku yang bernama Ahmad pergi ke Makkah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ibu dan adikku pulang ke negeriku. Sementara aku tinggal di Mekah untuk belajar hadis. Kepiawaian Imam Al-Bukhari sungguh sangat luar biasa. Hadis-hadisnya telah memberikan sinar di bentangan dunia bagi para pencari ilmu. Maka sungguh sangat luar biasa. Berawal dari penderitaan dan doa dari seorang ibu, maka seorang anak bisa membentangkan sayapnya bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan Imam Al-Bukhari telah membuktikan dirinya. Walaupun jasadnya sudah tiada, tetapi sampai sekarang tulisan penanya, ilmu-ilmunya telah bermanfaat bagi para pencari penghaus ilmu. Hal itu sahabatku rahimakumullah, teruslah belajar, teruslah mengkaji apa-apa yang disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari dan seterusnya. InsyaAllah, man 'allama ilman, siapa yang belajar ilmu melewat Imam Bukhari, kemudian kita amalkan lagi, maka kita akan berhasil dengan sungguh-sungguh. Sahabatku rahimakumullah, kisah orang-orang salih ini banyak sekali. Ada imam yang sangat luar biasa misalnya. Di samping ahli hadis, guru dari segala guru Al-Bukhari, kita kenal gambaran kekhusyuan seorang imam yang luar biasa yang bernama Abu Hanifah.
Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hanifah sampai sekarang sungguh sangat luar biasa. Namanya begitu harum. Abu Hanifah adalah seorang imam yang sangat takut kepada Allah. Suatu ketika Ali bin Husain, sang muazin, mengimami kami sholat Isya. Dia membaca surat Az-Zalzalah. Sementara itu Abu Hanifah menjadi makmum di belakangnya. Setelah selesai mengerjakan sholat dan orang-orang pulang ke rumah masing-masing, aku memperhatikan Abu Hanifah masih berzikir sambil menarik dan melepas nafas. Sahabatku rahimakumullah, aku berkata, aku harus beranjak dari tempat ini agar beliau tidak terganggu oleh kehadiranku. Ketika aku keluar, aku meninggalkan lampu minyakku yang minyaknya tinggal sedikit, yang aku tinggalkan untuk penerangan dalam masjid waktu itu. Setelah fajar menjelang, aku datang lagi ke masjid. Sementara Abu Hanifah masih sholat. Lalu beliau memegang jenggotnya, Masya Allah, sambil berkata, wahai zat yang membalas kebaikan sekalipun sebesar biji sawi dengan kebaikan. Wahai zat yang membalas keburukan sekalipun sebesar biji sawi dengan keburukan, lindungilah An-Nu'man. An-Nu'man adalah sebutan untuk Abu Hanifah. Lindungilah An-Nu'man, hambamu ini, dari api neraka dan dari perbuatan buruk yang mendekatkan kepada api neraka, dan masukkanlah ia ke dalam rahmatmu yang maha luas. Sahabatku rahimakumullah, kemudian aku mengumandangkan azan. Tiba-tiba lampu minyak itu menyala semakin terang dan Abu Hanifah masih berdiri sholat. Ketika aku masuk, beliau bertanya, apakah kamu ingin mengambil lampu minyakmu? Aku menjawab, aku tadi telah mengumandangkan azan sholat subuh. Beliau berkata, rahasiakan apa yang kamu lihat dariku. Sahabatku rahimakumullah, Imam Abu Hanifah kemudian sholat sunnah 2 rakaat, lalu duduk sehingga aku mengumandangkan iqamah. Beliau sholat bersama kami dengan wudu sejak awal malam. Sahabatku rahimakumullah, itulah bagian dari orang-orang salafus salih yang begitu luar biasa. Imam-imam yang lain, kisah-kisahnya juga sangat unik dan sungguh sangat terbiasa, menjadi contoh yang sangat baik untuk menjadi teladan, baik teladan umat-umat terdahulu maupun teladan umat-umat yang sekarang maupun yang akan datang. Sahabatku rahimakumullah, teruslah belajar dari karya-karya orang alim, maka kita akan menjadikan penguatan motivasi orang alim, akan membekas, mengathar pada penguatan motivasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sholat antara Isya dan subuh tidak batal, itu adalah hal yang luar biasa. Dan Abu Hanifah sudah amalkan. Maka sahabatku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kisah ini kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.